Mari kita membuka Alkitab dari Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 16, 17, saudaraku. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Alkitab yang kita percaya sebagai ilham roh menyatakan bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Dari pernyataan ini dapatlah diperoleh pelajaran bahwa seseorang tidak akan selamat walaupun merasa percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak memahami Injil. Ini satu dalil, saudara. Bukan hipotesa. Ini mutlak benar. Seseorang tidak akan selamat walaupun merasa percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak memahami Injil. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Memahami Injil artinya atau dimaksudkan membersihkan semua filosofi dalam pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena semua pikiran yang bukan dari Allah itu iblis. Semua pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan rencana Allah, itu iblis. Ketika Tuhan mengatakan enyah iblis, itu yang ditunjuk pikiran Petrus yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Engkau bukan memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Semua yang tidak dipikirkan oleh Allah adalah iblis. Ini sudah mutlak. Benar. Bagi murid-murid Tuhan Yesus dan orang Kristen mula-mula, mereka dipaksa untuk mengenal Injil. Sebab mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka percayai kepada masyarakat yang umumnya menolak Injil. Dan mereka harus memiliki landasan untuk percaya. Landasan untuk tetap di dalam iman. Kondisi zaman ketika kitab Roma ini ditulis adalah kondisi di mana orang Kristen, khususnya di Roma, mengalami puncak hambatan atau puncak aniaya. Jadi mereka tidak bisa tidak mengenal Injil. Yang pertama, mereka harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat di sekitar yang pada umumnya menolak Injil, saudara. Dan mereka membutuhkan fondasi untuk berdiri di atas iman mereka yang tidak banyak orang berani anut atau pegang. Dalam Roma pasal 1 ayat 17 tadi,
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ada dua iman di situ. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kalimat bertolak dari iman artinya orang-orang pada zaman itu harus berani percaya walau hal tersebut sulit diterima oleh akal sehat. Bagaimana mereka bisa percaya kepada sosok manusia bukan titisan dewa, seperti kaisar yang dipercayai keturunan dewa. Ini sosok manusia anak tukang kayu yang mengaku anak Allah dan bangkit naik ke surga. Sementara pada waktu itu berita resmi pemerintah menyatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para murid-muridnya. Betapa sulitnya mempercayai pribadi ini. Orang-orang Kristen pada abad pertama tersebut harus percaya. Jadi percaya mereka ini, saudaraku, percaya yang memang penuh pertaruhan, saudara. Ya. Yang pertama, ada dua iman tadi. Bertolak dari iman, betul nggak saudara? Ada dua iman. Perhatikan ayat 17. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saya memahami ini sebagai yang pertama, pengaminan akali. Setuju, Tuhan Yesus Juru Selamat. Lalu di sini ketaatan atau isi dari pengaminan akali tersebut. Pengaminan akali sama dengan persetujuan pikiran. Percaya bahwa Putra Maria adalah Juru Selamat anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, dan ia akan datang kembali. Ini pengaminan akali. Tetapi ternyata tidak cukup di sini. Juga harus memiliki ketaatan. Ketaatan itu isi dari pengaminan akali, saudara. Kalau kita memuji seseorang, tidak ada implikasi dan konsekuensinya. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, ada implikasi dan konsekuensinya. Kalau kita berkata, Tuhan kau baik, aku harus baik. Sebab aku di daerah yang bertuan, Tuhan itu tuannya. Kalau aku berkata, Allah engkau setia, aku harus setia. Kalau aku berkata, datanglah kerajaanmu, aku harus mewujudkan pemerintahannya dalam hidupku. Nah saudara, ini sama kalau kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Apa isi percaya? Apa isi percayamu? Dalam Roma pasal 1 ayat 17 itu, ya saudaraku sekalian, dikatakan memimpin kepada iman. Dalam ayat 17 tersebut ada dua kata iman ya saudaraku. Pertama iman yang berada di kawasan di level pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Yang kedua iman dalam kawasan ketaatan. Untuk zaman ini, pengaminan akali itu hal yang sangat mudah. Bahkan bisa dikatakan otomatis.
Kalau orang tua Kristen, anak Kristen. Kadang-kadang pasangan hidupnya Kristen, Kristen juga. Surga, apa istilahnya? Surga nurut, neraka katut. Nah, apa itu? Surga ikut, neraka terbawa. Gitu. Karena suami atau pasangan hidupnya Kristen, ikut Kristen. Banyak orang Kristen begitu, ya saudaraku. Konversi agama seperti ini juga bukan suatu hal yang sulit. Terjadi di seluruh belahan dunia. Jadi kalau seseorang punya pasangan hidup Kristen, ikut Kristen, tidak sulit. Orang tua Kristen, otomatis Kristen. Tapi waktu itu tidak bisa begitu. Waktu itu tidak bisa begitu. Orang tua Kristen, lihat orang tua kok teraniaya, dia bisa tidak jadi Kristen. Tapi kalau pendidikannya baik dan benar, dia akan bisa terbawa jadi Kristen. Pasangan hidup Kristen tidak gampang menjadi Kristen. Karena pertaruhannya segenap hidup. Saudara mengerti maksud saya? Orang Kristen pada abad pertama tersebut berusaha, saudaraku sekalian, membuktikan imannya itu. Tidak bisa tidak. Jadi tidak bisa pindah agama dengan mudah. Dan orang Kristen abad mula-mula itu, saudaraku, ini bisa menjadi satu kesatuan. Bisa otomatis nempel. Otomatis nempel. Tapi kalau zaman kita bisa terpisah. Nah, celakanya orang yang merasa memiliki iman dalam kawasan pertama, pengamen akali, sudah merasa memenuhi iman yang benar. Ini bodoh sekali. Orang benar akan hidup oleh iman, betul. Tapi bukan iman ini loh saja, harus ini. Di liturgi kematian ya, dengan mudah seorang rohaniwan berkata, pulanglah ke surga dengan tanda kemenangan ini. Dia menang. Tidak mudah. Saya ulangi, kalau gereja mula-mula, saudaraku, iman kawasan pertama, kawasan kedua, ini menyatu. Tapi kalau zaman kita, bisa terpisah. Dan konyolnya kalau orang merasa sudah memiliki iman yang benar, padahal baru ada di kawasan ini. Tidak ada pertaruhan. Apakah orang ini bisa dibenarkan? Tidak bisa. Tetapi teologi dan doktrin gereja pada umumnya merasa bahwa semua orang yang percaya di pengamen akali sudah dibenarkan. Menjadi beban yang berat di hati saya. Banyak orang salah. Anda bisa mengerti? Halo? Pasti sebagian besar saudara juga memahaminya begini. Bahwa saudara sudah merasa dibenarkan karena iman. Iman macam apa? Hari ini banyak orang Kristen hanya sampai pada iman yang pertama, pengaminan akali. Dengan pengaminan akali tersebut mereka merasa sudah pantas untuk memperoleh pembenaran. Padahal pembenaran diberikan kepada mereka yang sudah melewati tahapan iman yang pertama dan kedua. Kekristenan bukan jalan mudah, apalagi jalan gratis ke surga. Kekristenan adalah jalan gratis diajar, gratis dibentuk bagi yang mau untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Tahapan iman kedua inilah seseorang masuk ke dalam kehidupan
kehilangan nyawa. Sebab seseorang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus rela kehilangan segala kesenangan hidup pada waktu itu. Otomatis. Seperti Tuhan Yesus harus mengosongkan diri, orang percaya juga harus mengosongkan diri. Tidak mudah loh memiliki pengaminan akali waktu itu. Sebab Tuhan sudah membuat ketetapan. Jika kamu malu mengaku aku di depan manusia, aku juga tidak mengaku kamu di depan Bapa di surga. Jadi tidak boleh diam. Iman harus diproklamirkan. Iman harus dinyatakan secara deklaratif. Dan inilah yang mengandung resiko. Ini yang mengandung resiko. Jadi begitu orang mendeklarasikan diri sebagai orang percaya, dia langsung masuk ke situ. Mau tidak mau. Tapi zaman kita tidak. Mengerikan kalau gereja melegalisir orang-orang yang hanya punya pengaminan akali sebagai orang yang sudah dibenarkan. Itu penipuan. Penipuan. Tetapi sekarang ini hampir semua gereja begitu. Hampir semua gereja. Saya tahu sekali. Dengan penjelasan saya ini, seseorang tidak akan memiliki iman yang benar kalau tidak kehilangan nyawanya atau segala kesenangannya. Memang untuk bergulat memiliki iman ini tidak mudah. Maka Lukas pasal 18 ayat 1-8. Perumpamaan mengenai janda dan hakim yang tidak takut Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan yang bicara. Apakah kalau anak manusia datang ke bumi, ia mendapati iman seperti ini? Iman dari seorang yang tekun. Walaupun yang dihadapi itu raksasa. Tapi dia berani tetap dengan integritasnya. Sekarang kita mau tegak di dalam integritas kita sudah sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa, saudara. Cuman kalau formula pikiran saudara adonan atau adonan mindset saudara sudah salah ya. Memang sukar diubah, saudara. Sukar diubah. Makanya Injil menyelamatkan. Masalahnya Injil yang benar itu bagaimana? Injil yang benar itu bukan menghidupkan, mematikan. Mematikan duniawimu. Injil yang benar itu merusak kemapanan. Itu memang paradoks, saudaraku. Ya kalau masih mau hidup mapan, saudara tidak bisa jadi orang percaya. Tidak bisa beriman dengan benar. Tidak bisa. Nah, Injil seperti ini mana laku, saudara? Tetapi kita percaya Tuhan pasti menyisakan orang-orang yang mau diselamatkan. Dalam hal ini kita mengerti mengapa orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16-28 tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Tidak mampu memiliki iman yang benar sebab takut kehilangan hidupnya. Seseorang tidak akan memiliki kehidupan Tuhan Yesus sebelum kehilangan hidupnya sendiri. Filipi 3 ayat 7-8, Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini barter. Ku lepaskan supaya aku memperoleh Kristus.
Jadi memang sesuai firman Tuhan ya, sedikit sekali orang yang diselamatkan. Sedikit. Tuhan bicara begitu enggak? Tuhan bicara begitu enggak? Begitu. Dari 100, satu orang mungkin enggak? Dari 1000, satu? 1005? Saudara belum tentu masuk neraka. Ya, tapi kalau saudara masuk keluarga Allah, jadi hulu balang Tuhan Yesus, itu kecil kemungkinan. Kecil. Sebab orang yang menjadi hulu balang Tuhan Yesus, yang menjadi anggota keluarga kerajaan itu harus seperti Tuhan Yesus. Tadi saya sempat singgung ya, mengosongkan diri. Ini sudah habis-habisan mestinya, saudara. Saya ini sudah hampir tidak tertolong, saudara. Hampir itu bukan berarti tidak ya. Sekarang baru belajar. Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Orang masih menyayangkan nyawanya rata-rata. Mau hidup wajar. Ya. Mau mapan. Ya susah deh. Padahal kita ikut Tuhan Yesus ini harus ikut jejaknya. Proses-prosesnya berat sekali. Oke, saya teruskan. Injil yang dikenal murid-murid waktu itu kan belum lengkap. Injil itu kan abad pertama lewat baru lengkap. Abad kedua itu sudah sempurna. Kan menjadi perkamen-perkamen yang bertebaran kemana-mana, saudara. Sekarang kita bisa memegang hanya dalam satu genggaman tangan. Ini perjanjian lama, perjanjian baru nih, saudara. Tapi murid-murid waktu itu kan hanya menerima Injil secara dokumen lisan. Dari mulut ke mulut. Oke? Dari mulut ke mulut, begitu. Injil yang dikenal murid-murid lebih berupa aplikatif daripada kognitif. Mereka lebih menerima dan memahami Injil dalam implikasinya daripada teologi dogmatisnya. Nangkep saya ngomong apa ini? Jadi lebih berupa aplikasi daripada pengertian. Lebih berupa implikasi, penerapan daripada teologi dogmatisnya. Faktanya mereka menjadi orang-orang Kristen sejati loh. Dipanggil, disebut Kristen karena seperti Kristus. Kebenaran ini luar biasa, saudaraku. Kebenaran ini luar biasa. Mau dibantah. Bagaimana? Kenyataannya memang begitu. Kebenaran ini dapat membungkam kesombongan orang-orang yang merasa memiliki teologi yang tinggi, padahal kehidupan mereka tidak sesuai Injil Tuhan Yesus. Saya mesti ngomong nih kepada guru-guru sekolah teologi nih. Harus diakui pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang sederhana yang tidak berpendidikan tinggi seperti Paulus. Di bawah asuhan guru agung mereka, ya, Tuhan Yesus, mereka menjadi pelaku Injil yang konsekuen. Ya, termasuk jemaat-jemaat di luar Yerusalem, seperti jemaat Korintus. Korintus itu kota bandar besar, kota kafir yang bejat, sehingga kalau di sandiwara-sandiwara, sudah ada waktu itu, memerankan seorang pria Korintus biasanya dilengkapi dengan aksesoris minuman keras, sedang mabok. Karena pria Korintus diasumsikan pria-pria bejat. Ya. Maka ada istilah Corinthian Gestai waktu itu. Artinya bejat seperti orang Korintus. Ada beberapa pertimbangan penting yang harus dipahami
agar kita dapat memahami Injil dari perspektif yang benar. Karena Injil itu kuasa Allah. Katakan amin. Pertama, kehidupan orang Kristen abad mula-mula itu lebih fokus bagaimana meneladani gaya hidup Tuhan Yesus secara konsekuen dan konsisten. Nah, inilah yang kita akan ikuti, ya. Kita akan ikuti. Ini menjadi prinsip-prinsip penting, saudaraku, ya. Jemaat ini lebih fokus kepada meneladani gaya hidup Tuhan Yesus. Sebisa-bisanya mereka memahami. Karena waktu itu baru dokumen apa? Lisan. Kalau kita lengkap sekali. Perhatikan, mereka tidak memperdebatkan konsep-konsep teologi yang berkepanjangan, tetapi memperkarakan bagaimana memiliki gairah hidup seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Kok Pak Eras tahu? Ya, Injil Kisah Rasul menunjuk mereka disebut Kristen karena berkelakuan seperti Kristus. Itu tidak bisa dibantah, fakta itu. Percaya mereka kepada Tuhan lebih pada tindakan daripada pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Kenapa? Karena menyatu langsung. Kalau zaman sekarang terjadi pemisahan. Mereka kan lebih cenderung ke sana. Langsung. Keadaan pada waktu itu memang mengkondisi orang percaya untuk menjadi pelaku firman. Atau tidak pernah menjadi orang Kristen sama sekali. Mau jadi pelaku taat atau tidak usah sama sekali. Jadi tidak membuka peluang orang jadi Kristen abu-abu. Hitam atau putih. Sekarang abu-abu. Membuka peluang abu-abu. Amin enggak? Ya. Saudara abu-abu atau putih atau hitam? Saudara kalau jujur lihat diri sendiri, hitam atau putih atau abu-abu? Abu-abu ke putih-putihan atau abu-abu ke hitam-hitaman? Terus rasanya ada suara hati saya yang mengatakan, kau pikirkan perkara-perkara yang jauh, dan berpikir perkara-perkara di sini. Nah, memang saya sudah mulai berhasil, saudara ya. Mulailah, belum penuh. Saya membayangkan kerajaan surga yang agung, yang luar biasa, pemerintahan yang begitu sempurna. Nah, itu membuat kita tidak terikat dengan perkara-perkara dunia. Tidak akan terjebak dengan perbuatan-perbuatan hina dan rendah. Kita bisa lebih putih, nggak mau di abu-abu. Saudara kalau masih suka di abu-abu karena Anda memang tidak militan. Harus mau memilih dengan segala konsekuensinya, saudara. Warisan ini penting ya, warisan bapak-bapak gereja kita itu. Untuk diterima dan terus kita amalkan. Kita tidak boleh menggantikan jantung atau esensi Injil, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dengan sekedar datang ke gereja, mengikuti misa, ikut liturgi, lalu jadi orang yang selamat. Orang datang ke gereja, ikut misa, kebaktian, sudah jadi anak Allah. Betapa jahatnya. Dilegalkan, diketok palu, plok orang Kristen, plok anak Allah, plok umat pemenang. Betapa jahatnya. Menipu, itu yang namanya memarkir jemaat di neraka. Atau memarkir jemaat di gereja. Dunia ini. Saudara doakan saya untuk pergumulan saya menulis buku. Judulnya The New Paradigm of Christian Living. Paradigma baru hidup kekristenan. Saya sedang gumuli ini.
Pokoknya nggak ada waktu buat macam-macam. Di rumah duduk terus. The new paradigm of Christian living. Jadi sebenarnya beberapa inti penjelasan seperti ini akan saya rangkum jadi buku yang tebalnya bisa 2 kali lipat dari buku yang ini. Financial Freedom. Bisa 2 kali lipat. Tebel. Ya udah, enggak apa-apa. No choice, ya. Doakan agar saya diberi Tuhan hikmat, panjang umur, ya. Sehat, ya saudara. Benar-benar, saudara. Gereja euforia. Korban Tuhan Yesus di kayu salib menebus kita, lunas. Ya, lalu lunas, ya sudah, kan konyol. Alkitab saja kau dibayar harga terlalu lunas. Karena itu muliakanlah. Kok itu nggak disebut? Lunasnya doang. Kan bener-bener ngawur kan? Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar. Oleh karena itu, muliakan Allah. Kok nggak disebut loh? Kan, aduh bener-bener. Boleh ngomong nggak lebih keras lagi? Itu kan ular. Yang ngomong sepotong. Yang membuat Hawa jatuh dalam dosa kan sepotong. Dusta itu bukan 100% salah loh. Sebagian kebenaran atau bagian benar. Padahal kebenaran harus bulat. Kedua, pertimbangan kedua. Orang-orang yang mengajar seperti para rasul, Kisah Rasul pasal 2 itu ada ya. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul adalah orang-orang yang mengalami langsung Tuhan. Jadi rasul-rasul itu mengalami langsung Tuhan. Lalu mengajarkan kepada orang yang mengajarkan kepada orang. Lalu orang itu menerima ajaran dari rasul-rasul yang mengalami langsung. Seakan-akan mereka telah melihat sendiri. Terus diturunkan itu. Makanya kalau di masa-masa tertentu ketika gereja mulai suam, seakan-akan Tuhan tidak ada, Tuhan hadir dengan mujizat. Tuhan hadir dengan tanda ajaib. Tapi itu bukanlah metode permanen. Amin. Hanya untuk mengingatkan gereja, aku eksis. Ada Pentakosta. Nah kemudian salahnya gereja-gereja Pentakosta mau pesta di suasana Pentakosta itu terus. Padahal gereja harus bertumbuh terus. Amin. Saya tidak menjolimi Pentakosta atau gereja Pentakosta. Orang-orang karismatik Pentakosta sangat aktif mencari Tuhan. Ya, bagus. Tapi jangan hanya berkutat, berkubang di peristiwa Pentakosta. Jadi kalau di Azusa Street, betul? Ada lawatan Tuhan yang dahsyat, betul? Oleh William Seymour ya. Pendeta itu. Lalu terjadi kebukaan rohani yang hebat. Itu Tuhan mengingatkan gerejanya. Nah sekarang pengajar-pengajar itu orang-orang yang baca buku di sekolah Alkitab. Bukan tidak boleh sekolah Alkitab. Menurut saya, idealnya sekolah Alkitab. Tapi harus mengalami Tuhan. Beda loh, orang khotbah mengalami Tuhan sama tidak, beda nggak? Beda. Orang banyak berdoa sama tidak berdoa waktu nyanyi, beda nggak? Beda sekali. Nggak bisa you tipu. Nggak bisa. Lalu konyolnya kemudian sekarang muncul kesaksian-kesaksian orang mengalami Tuhan tapi palsu. Nanti lain waktu kita bahas secara khusus ya, tapi saya beritahu ya. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang diajarin itu bukan mujizat. Pengajarannya. Saya tidak anti mujizat loh, sama sekali tidak. Tapi yang harus ditekuni adalah pengajarannya. Jangan setiap kali kebaktian terjadi mujizat hari ini, engkau pulang tidak sama seperti engkau datang. Konteksnya pulang dengan pertolongan Tuhan. Loh, Tuhan pasti nolong lah.
Engkau yang datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan. Yang datang dengan kemiskinan, pulang dengan pemulihan. Maksudnya apa nih orang-orang nih? Ngerti nggak tujuan kekristenan itu apa? Tapi itulah yang rata-rata gereja tertentu atau denominasi tertentu berkutat, saudaraku. Jadi zaman sekarang ini, saudaraku, orang mengajar hanya karena berbekal ijazah sekolah teologi, tapi tidak mengalami Tuhan secara real. Atau pengalaman dulu waktu saya masih muda. Dulu waktu aku masih melayani dulu. Loh, kemarin saya berikan PA mengenai mengalami Tuhan. Suara Tuhan itu progresif. Sesuai dengan usia rohani kita. Betul? Kalau saya bicara kepada anak saya umur 5 tahun, beda dengan anak saya sekarang usia 25 tahun. Beda dong. Jadi jangan khotbah berdasarkan tulisan buku saja, saudaraku. Ketika orang tidak mengeksplorasi Alkitab secara benar, berdasarkan prinsip-prinsip hermeneutik, eksegesis yang baik, maka dia tidak pinter. Dan kalau dia nggak pinter, Roh Kudus tidak bisa berjalan dengan orang bodoh. Karena Alkitab ditulis oleh orang-orang pinter, oleh Roh Kudus yang cerdas. Lalu terbalik. Nggak perlu pinter-pinter. Yang penting Roh Kudus pimpin. Itu terbalik, saudaraku. Supaya aku mengerti, aku harus pinter. Sebab kalau aku bodoh, Roh Kudus tidak bisa memberitahu kepadaku. Aku harus pinter, supaya aku bisa mendengar suaranya. Supaya aku bisa mendapat didikannya. Supaya aku bisa mendapat hikmahnya. Itu namanya bergantung kepada Roh Kudus. Anda itu nggak ngerti atau ngerti ya? Halo? Lihat ya. Yang pertama, kesadaran bahwa Roh Kudus sumber hikmat. Oke. Jangan sombong. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras ini menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Roh Kudus. Kita ulangi ya. Kalau kita bodoh, kita nggak bisa berjalan dengan Roh Kudus. Kita harus tahu, supaya beliau bisa memberitahu kepada kita. Tapi kalau kita nggak kerja keras, kita bodoh, you nggak bergantung kepada Roh Kudus. You bergantung pada dirimu sendiri. Ya, murid-murid juga ini Pak. Orang-orang bodoh. Enggak. 3,5 tahun di bawah asuhan doktor. Di atas segala doktor. Siapa? Tuhan Yesus. Boleh buktikan ya. Cari pendeta yang bodoh. Bodoh, nggak mau belajar bodoh. Yang pelayanannya panjang. Jawabnya apa? Nggak ada. Dia hanya dipakai masa-masa tertentu. Roh Kudus itu cerdas. Saya tidak mendewakan pikiran atau akal. Ini kan bukan bicara soal IQ berapa persen. Soal rajin atau malas. Amin. IQ-nya berapa? Bukan soal IQ. Ini bicara soal rajin atau malas. Saya terus terang ya, baru tahu juga itu namanya mengandalkan Roh Kudus itu begini loh. Dulu juga saya kebawa sama orang-orang. Andalkan Roh Kudus, saudaraku. Biar kita bodoh, Roh Kudus ubah jadi pinter. Piye caranya? Jadi kalau saudara mau mengandalkan Roh Kudus, saudara harus apa? Kerja keras. Dengan kerja keras kita akan mencapai titik tertentu dan bisa. Begini, saudara. Anda pernah nggak punya pembantu yang goblok? Pasti. Bawahan yang goblok. Sopir yang bodoh. Sampai kita bilang ini, pusing gua. Kok nggak ngerti? Nggak nyambung. Gitu ya. Kalau Roh Kudus memiliki standar segini nih, aku bisa kasih kamu tahu banyak hal. Lalu kita nggak belajar, saudara. Cuman sampai di sini aja. Di sini. Kan berarti nggak mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus bukan tidak bisa kasih tahu. Bisa. Tapi terbatas. Kita harus naik terus nih. Kerja keras.
teng sampai sini, baru beritahu aku Tuhan hikmat-Mu. Kalau sampai di sini, aku nggak dapat hikmat-Mu. Tepuk tangan. Makanya saudara-saudara yang malas kerja, malas belajar, sorry ya, you nggak bakat masuk surga. Benar ini, you nggak bakat. Orang itu harus rajin, saudaraku. Tapi juga jangan rajin untuk dunia saja. Atau jangan rajin untuk dunia maksud saya. Rajinlah untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang cerdas, maka orang percaya harus menumbuhkan dan mengasah terus kecerdasannya agar dapat mengimbangi Tuhan. Orang yang belajar firman Tuhan dengan tekun, karena didorong kerinduannya untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dan menggarami banyak orang, berarti membuka diri dipimpin Roh Kudus. Belajar terus, mau serupa dengan Tuhan Yesus, mau menggarami banyak orang, Roh Kudus pasti pimpin. Sikap hati seperti itu berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kebenaran yang orisinil, saudaraku. Jadi ingat ya, fokus kepada teladan Tuhan Yesus. Yang kedua, pengajar dari orang-orang yang mengalami Tuhan. 3, ketergantungan sepenuh kepada Roh Kudus. Untuk tergantung, kita harus sadar, Roh Kudus sumber hikmat. Yang kedua apa tadi? Kerja keras. Keempat, fokus sepenuhnya kepada Tuhan dan kerajaannya. Saudara mau nggak diajak ekstrim? Yang tidak mengganggu pekerjaan, bisnis, keluarga, dan karir. Belajar Alkitab itu bukan bagian hidupmu, tetapi segenap hidupmu. Di bumi ini kita hanya untuk mengenal Tuhan. Orang yang mengenal dengan benar itu menemukan Tuhan. Seberapa engkau mengenal Tuhan, sejauh itu engkau temukan Dia.